Kabar mengejutkan kembali menggemparkan publik ketika Kejaksaan Agung memutuskan suami Sandra Dewi, Harvey Mois atau yang diduga HM, menjadi tersangka kasus korupsi timah. Padahal hampir 8 tahun lamanya Sandra mengarungi bahtera rumah tangga yang harmonis bersama sang suami. Apalagi masih melekat dalam benak masyarakat jika Sandra Dewi dan sang suami menikah dengan pesta yang sangat megah di Disneyland Jepang dengan konsep Cinderella Wedding. Usai menikah, Sandra Dewi pun makin bahagia dengan kehadiran dua buah hatinya. Namun apa daya, di tengah kebahagiaannya itu, saat ini sang suami pun justru ditetapkan sebagai tersangka untuk wilayah izin usaha pertimbangan PT Timah Tbk di tahun 2015 hingga 2012. Namun sebelumnya, Sandra Dewi pun pernah mencurahkan isi hatinya mengapa ia mau menikah dengan sosok yang kini telah ditahan Kejaksaan Agung tersebut. Lantas apa yang membuat Sandra Dewi pun mau menerima pinangan sang suami? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois, tiba-tiba saja ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah pada Rabu 27 Maret 2024 kemarin. Tentunya, kabar ini pun menjadi kabar pertama tidak baik yang beredar usai pernikahan Sandra Dewi dengan sang suami yang hampir berjalan 8 tahun lamanya. Mengingat sebelumnya, pernikahan dan rumah tangga artis cantik itu dengan sang suami tidak pernah bermasalah. Namun, sekalinya masalah itu muncul, kabar mengejutkan yang muncul. Sebagai istri, tentunya Sandra Dewi saat ini pun sedang bersedih karena melihat sang suami harus ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri selama 20 hari mendatang. Di satu sisi, Sandra Dewi pun juga tidak menyangka jika sosok pujaan hati yang sebelumnya mampu meluluhkan hatinya hingga bersedia untuk menikah, kini berstatus tersangka atas kasus korupsi timah. Di mana sebelumnya, Sandra Dewi pun pernah mencurahkan isi hatinya mengapa ia mau menikah dengan sang suami. Ya, pekerjaan suami sebagai pengusaha menjadi salah satu daya tariknya hingga ia pun memutuskan untuk menikah dengan sang suami walaupun suaminya berusia 2 tahun lebih muda darinya. Sandra Dewi pun juga mengaku jika dirinya memang selalu memiliki pacar yang usianya lebih muda darinya dan selalu saja dari hasil dikenalkan oleh teman. Dan berikut ini curahan Sandra Dewi secara eksklusif. Aku kan mikir pengen nikah seumur hidup sekali. Aku masih timur banget lah orangnya ya, pengen nikah seumur hidup sekali, pengen jadi istri yang baik, pengen punya anak-anak yang bisa membanggakan orang tuanya, pengen punya anak yang sama kayak sosok pasangan aku gitu kan. Kalau pasangan aku baik, pasti anak-anaknya juga baik. Aku pengen jadi ibu yang baik aja, pengen punya anak-anak yang baik juga. Jadi harus siap mental dan mempersiapkan diri untuk jadi seorang istri dan ibu yang baik gitu. Nggak cuma nikah jadi istri atau ibu yang nggak di-plan semuanya gitu. Harus nggak, sebenarnya kalau dibilang pengusaha, ya harus pengusaha karena ya harus berusaha dong. Masa nggak ada pekerjaan? Masa aku pacaran sama pengangguran? Gimana dong gitu? Aku nggak ngerti maksud pengusahanya gimana ya. Cuma menurut aku pacaran ya harus sama orang yang punya pekerjaan. Kalau misalnya aku pacaran sama orang yang punya pekerjaan, nanti diomongin lagi, ih kamu kerja keras kok cowoknya nggak punya pekerjaan, pasti diomongin lagi. Selain seorang pengusaha, Sandra Dewi pun juga mengungkap jika sosok suaminya itu pun memiliki hal yang sama dengan dirinya, seperti sayang keluarga dan juga anak rumahan.
Selain itu, ia juga menghargai kerja keras sang suami yang diketahui merupakan hasil rintisannya sendiri dan bukan warisan orang tuanya. Hal itulah yang membuat Sandra Dewi pun yakin menggantungkan hidupnya dengan pria yang dicintainya itu. Meski Sandra Dewi juga memiliki beberapa usaha, tapi didampingi dengan sosok pekerja keras membuat ia pun tambah semangat dalam bekerja, sekaligus membangun mahligai rumah tangga berdua dengan sang suami. Selalu suka sama laki-laki yang punya impian, laki-laki yang punya usaha sendiri ya, bukan karena dari orang tua atau apa gitu. Nggak usah anaknya siapa-siapa deh gitu ya, maksudnya anaknya siapa-siapa ya enak banget. Ya puji Tuhan dapat anak siapa-siapa, dapat apa-apa, tapi aku lebih menghargai laki-laki yang berusaha sendiri nih, pengusaha nih, yang berusaha sendiri, punya karir sendiri, yang bangun sendiri gitu. Jadi semangatnya itu loh, aku pengen dapat orang yang sama kayak aku, semangat untuk cari uang, punya impian gitu, kerja keras dan positif. Salut dengan sang suami yang saat itu masih muda dan berparas tampan serta sudah memiliki usaha sendiri. Sandra Dewi pun merasa makin bahagia. Bagi Sandra Dewi, sosok suaminya adalah sosok laki-laki idaman yang diidamkan oleh banyak kaum hawa. Selain pengusaha tampan, juga selalu memberikan barang-barang yang diinginkan pasangannya. Walau begitu, ia tidak terlalu melihat materi karena punya penghasilan sendiri. Namun jika ia bisa memiliki suami yang bisa menjamin masa depannya dan juga anak-anaknya, maka merupakan bonus baginya. Kebetulan dapat pacar ya, cakep juga gitu ya. Jadi kalau cowok-cowok cakep ini yang menurut aku sih mereka nggak mungkin bertingkah laku seperti yang mungkin kayak kebanyakan gitu ya. Yang suka sama mereka banyak loh gitu kan. Jadi pacaran ya biasa aja gitu. Ya ulang tahun dikasih kado, tapi kalau nggak ulang tahun nggak dikasih kado gitu. Cuman memang ada surprise gitu, apa-apa. Misalnya barang yang aku mau apa dibeliin gitu. Makanan selalu gitu. Aku nggak pernah sampai sekarang belum pernah dapet pacar yang selalu ngasih apa-apa, enggak sih gitu ya. Kalau ulang tahun ya beda ya, atau Valentine ya beda, dikasih apa, iya dikasih iya. Kalau ada event-eventnya, cuman kalau hidup ya nafkah sendiri, nggak ada yang sempurna sih, hidup tuh nggak ada yang sempurna. Aku selalu menekankan dengan teman-temanku kayak cowok tuh nggak ada yang sempurna, hidup nggak ada yang sempurna. Tapi sebenarnya yang bikin sempurna itu adalah kita sendiri gitu. Misalnya punya pacar yang seperti ini, bisa nggak terima gitu. Kalau misalnya bisa terima ya udah, hubungan kita jadi sempurna karena kita bisa terima semua kekurangannya dia. Nggak ada yang sempurna. Kalau mau sempurna pacaran sama malaikat. Merasa memiliki pasangan hidup yang tepat, kini Sandra Dewi pun juga berbahagia karena sudah menginjak usia 40 tahun. Selain bisnisnya tetap berjalan, ia pun juga masih bisa mengurus suami dan anak-anaknya. Dan hal itu pun menjadi kebahagiaan tersendiri baginya. Meski kedua anak laki-lakinya lebih klop jika bermain dengan sang ayah, tapi dalam hal mengurus anak, ia pun senang dengan perannya sebagai seorang ibu yang baik. Aku nggak nyangka aku udah 40 tahun. Ya udah, aku sih ngerasanya 20-an terus gitu. Cuman ya senang sih karena aku tuh sekarang itu lagi menikmati banget yang namanya ngurusin anak sama ngurusin bisnis gitu. Karena memang aku pengennya full time sama anak-anak aku ini gitu. Karena memang aku menikmati, enjoy banget yang namanya pagi-pagi namanya makan, antarin sekolah. Kayak misalnya kemarin kerja terus tiba-tiba kayak anakku kayak katanya sakit perut, ternyata aku bilang kenapa kamu sakit perut, aku dipanggil ke sekolah. Enggak, aku soalnya nggak mau mau buang air bisa di sekolah. Ya kayak gitu hal-hal yang lucu menurut aku sangat enjoy. Aku mungkin lebih ke ngurusin gitu atau ngomel misalnya kalau mereka nakal gitu. Kalau bapaknya kan lebih main, kalau aku disuruh main basket aku nggak bisa main basket gitu. Terus kalau anakku main mobil-mobilan aku juga nggak bisa temenin. Jadi memang kalau deket sama papanya tuh lebih ke bonding main gitu. Karena kalau aku mungkin kalau sakit aku bisa ngurusin anak, tapi kalau main aku kayaknya kurang seru gitu. Aku kan cewek banget, mereka laki banget. Kadang-kadang pas lebaran kemarin nggak kemana-mana, aku bingung entertain anak-anak tuh gimana. Kayak setiap hari tuh anakku tuh cowok dua-duanya, mereka nggak suka di rumah, mereka sukanya outdoor.
selalu keluar dari rumah olahraga gitu. Kan aku ibu ya, aku juga ada batasnya gitu, berumur juga gitu ya. Aduh, kalau kita anak-anak bisa patah tulang kayak. Jadi makanya kayak kalau liburan itu mereka suasana baru gitu. Selagi aku bisa dukung ya aku kasih semua yang dia mau olahraga, menurut aku kan itu oke. Gue yang bucin kali. Aku tuh tadinya orang yang paling irit tadinya. Maksudnya nggak mau, kalau masih single tuh kayak jarang belanja, tapi setelah punya anak, punya suami, aku nggak bisa begitu lagi karena ternyata kebutuhan anak itu banyak sekali. Apalagi aku mau ngasih mereka makanan yang terbaik. Misalnya tiap hari aku belanja buah, sayur. Mereka tuh banyak makan sayur 4/5 sempurna. Itu semua harus fresh. Terus aku pikir-pikir, belum tisunya, yang dulu popoknya, aduh mahal banget. Ternyata tuh mahal banget. Nah, gimana caranya aku tetap belanja banyak karena memang kebutuhannya banyak. Yang namanya suami, anak, dan aku sendiri. Tapi aku tetap hemat. Di tengah kebahagiaan Sandra Dewi menikmati perannya sebagai istri dan ibu, kasus yang dialami sang suami mungkin menjadi sebuah ujian yang harus dilaluinya pada saat ini. Lalu apa yang membuat suami Sandra Dewi sampai ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Rutan Salemba, Kejaksaan Negeri? Resta, jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, suami Sandra Dewi, Harvey Mois alias HM, sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah pada Rabu 27 Maret 2024 kemarin oleh Kejaksaan Agung. Suami Sandra Dewi itu pun ditetapkan sebagai tersangka untuk wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 yang berada di Provinsi Bangka Belitung. Ya, ditetapkan sebagai tersangka usai alat bukti yang cukup. HM pun kini ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Terhitung mulai 27 Maret 2024 hingga 15 April 2024 mendatang. Ia pun ditetapkan menjadi tersangka setelah dilakukan pemanggilan kepada 5 dari 148 saksi. Sedangkan total tersangka saat ini pun sudah ada 16 orang karena penyidikan sudah mulai berjalan sejak Oktober 2023 lalu. Sedangkan kerugian negara yang ditimbulkan cukup fantastis senilai 271 triliun rupiah. Telah memanggil 6 orang saksi dalam kasus tata kelola komoditi timah di wilayah UP PT Timah, di mana 1 dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan penyidikan, yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Diketahui, Kejaksaan Agung juga mengungkap sekitar tahun 2018 sampai 2019, tersangka HM diduga merupakan pemegang saham PT Refine Bangkatin atau RBT. Ia pun menghubungi tersangka lainnya yaitu MRPT alias RS selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IU PT Timah Tbk. Usai dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut di-cover dengan kegiatan sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah. Yang selanjutnya, tersangka HM ini pun menghubungi beberapa smelter lainnya untuk ikut serta dalam kegiatan yang dimaksud.
Akibat perbuatan yang dilakukannya, Harvey Mois pun diduga melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang RI Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 KUHP. Kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan 2019 saudara tersangka HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu saudara MRPT atau saudara RS alias saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya di-cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah, yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, CVVIP, PT SBS dan PT TIN untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka HM ini diduga yang bersangkutan melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebelum HM ditangkap, sebelumnya juga ditangkap diduga Crazy Rich Helena Lim atau inisial HLM. Lalu sejauh apa perannya dalam kasus dugaan korupsi timah ini? Halo guys, jangan lupa nonton Intense Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sebelumnya, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim alias HLM ditangkap karena diduga terlibat melakukan kerjasama fiktif dengan PT Timah Tbk. Dan perjanjian kerjasama fiktif itu pun dijadikan alasan bagi para tersangka untuk meraup keuntungan dengan mengambil biji timah yang berada di kawasan Bangka Belitung. Helena Lim yang diduga sebagai manajer PT QSE dirilis resmi pihak Kejaksaan Agung pada Selasa 26 Maret 2024 lantaran diduga telah memberikan bantuan untuk mengelola hasil tindak pidana dengan dalih penyaluran dana CSR dan hasilnya untuk kepentingan serta keuntungan dirinya sendiri dan tersangka lainnya. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya Kejaksaan Agung pun sudah menetapkan Direktur Utama PT QSE itu sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Dan ia pun resmi menggunakan baju tersangka dan ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 26 Maret sampai dengan 14 April 2024 nanti. Telah memeriksa 3 orang saksi, di mana salah satu dari 3 orang saksi tersebut yaitu saudari HLN selaku manajer PT QSE. Berdasarkan alat bukti
yang telah ditemukan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik menyimpulkan telah cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Adapun kasus posisi yang bersangkutan adalah bahwa yang bersangkutan selaku manajer PT GSE diduga kuat telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan prosesing peleburan timah, di mana yang bersangkutan memberikan sarana dan prasarana melalui PT GSE untuk kepentingan dan keuntungan yang bersangkutan dan para tersangka yang lain, ya, dengan dalih dalam rangka untuk penyaluran CSR, dana CSR. Selanjutnya yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan dan untuk kepentingan penyidikan kita lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.